Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Rifki. Nama saya Muhammad Fauzi. Nama saya Ahmad Arif Antoni. Nama saya Muhammad Fatih Kamal. Nama saya Arik Ahmad Nayaka, a.k.a. Arik. Di sini kita akan membahas bahayanya korupsi secara agama, secara moral, dan secara bernegara ya. Betul. Karena korupsi ini sangat tidak jauh dari kehidupan kita gitu. Gimana ya? Secara kalau misalkan nih kayak suap kayak lu beli ini gue ini dong, ntar gue iniin gitu kan misalkan itu kan contoh salah satu suap ya guys ya. Nah betul juga tuh. Ya kita ngeliat kiri kanan kita aja lah. Bentuk korupsi itu sebenarnya nggak cuma tentang uang sih korupsi itu. Benar sih. Contoh kayak korupsi waktu, ada juga Benar. orang janjian jam 10 datang jam 12. Astagfirullahaladzim. Betul. Jadi ya di akhir zaman sekarang korupsi itu bisa dilihat di mana-mana, parah. Di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang terdekat kita gitu. Mungkin kita nggak tahu, cuman atau mungkin kita nggak sadar gitu loh. Karena mereka juga ngelakuin hal tersebut. Kayak contohnya nyontek juga termasuk tindakan korupsi gitu. Walaupun bentuknya bukan uang, cuman yang namanya korupsi ya, kalau menurut gue pribadi nih, namanya corruption gitu, korupsi kan, atau perusakan dalam sistem. Apapun itu bentuknya, kalau ada perusakan dalam sistem itu udah disebut korupsi. Kalau dari pendidikan contohnya ya kayak nyontek, itu termasuk korupsi. Itu kalau menurut gua. Menurut kalian nih, orang tuh kenapa bisa korupsi? Kenapa bisa korupsi? Kalau menurut gua ya, karena ada kesempatan dan kesempatan sih, karena ada kesempatan kalau nggak dipakai, otak-otak jahat kan akan muncul gitu kan. Justru orang-orang yang kayak membenci korupsi itu malah jadi korupsi ya. Akhirnya nih, mungkin aktivis atau misalkan dari dulu mahasiswa yang tahun 98 nih, yang pas Orde Baru yang demo ke DPR tuh, itu kan banyak ya mahasiswa yang demo-demo gitu. Nah, pas sekarang sih kenyataannya banyak loh mahasiswa yang dulu tuh mereka turun ke jalan, tapi sekarang ada di kursi pemerintahan dan juga yang korupsi gitu. Siapa tuh? Gak tahu ya siapa ya. Jangan disebut ya, tapi pasti ada ya, pasti gitu. ada. Ya dulu banyak. Jadi ya korupsi tuh Ya, karena ya bener sih, karena ada kesempatan juga gitu, kesempatan iman ya. Iya, betul. Iman juga ngaruh sih, benar sih. Apalagi kan kalau udah menjabat pasti sebelumnya udah pernah disumpah dong. Betul. Dan mereka udah melanggar sumpah itu. Udah jelas itu udah salah banget dari segi moral maupun agama. Seperti itu. Ada sih salah satu bupati baru lantik udah dipecat. Siapa itu? Aduh. Oke ya. Nah itu contohnya tuh. Kenapa tuh? Dipecat kenapa tuh? Disuap ya nggak gede lah, 200 juta doang sih. Nanggung gak sih kalau 200 juta doang? Nanggung. Itu belum balikin modal itu. Belum. Nah, tapi nih gue mau nanya nih, gue yakin yang namanya manusia tuh nggak luput dari kesalahan. Nah, kira-kira kalian pernah gak sih melakukan salah satu tindakan korupsi? Itu pun sebenarnya nggak tentang uang korupsi, kayak gitu. Pernah nggak kalian? Kalau dilihat-lihat sehari-hari ya Oh, setiap hari tuh berarti tuh? sering lah. Pernah sih dulu sih waktu ya nyontek itu sih dulu pas kecil gitu. Pasti pernah. Atau enggak disuruh beli apa sama emak, terus kembaliannya kemana gitu kan? Lo kok hilang? Harusnya masih Itu banyak. juga contoh korupsi kecil sih sebenarnya sih. Cuman kan semua berawal dari hal yang kecil kan. Gitu. Tapi kalau lu Rip, punya pengalaman gitu kayak ada yang korupsi gitu Atau pernah korupsi? Kalau dari gue sih belum pernah ya. Masa sih Belum yang pernah. bener? Belum Insya pernah. Allah nggak Belum pernah. atau nggak Belum. pernah? Belum. Atau nggak pernah? Belum Atau lupa kali lupa. Tapi gue pengen nanya sih sama kalian, Nah, gimana sih pandangan korupsi itu dalam agama? dalam agama ya. Yang gue pelajarin ya di sekolah dulu tuh, korupsi itu lebih fatal dosanya karena apa? Dosanya Nih, manusia. ya misalkan gue dosa membunuh, gue membunuh orang, gue bunuh mati nih, gue bisa bertobat secara gimana ya? Langsung Allah. ke Allah gitu. Nah, tapi kalau korupsi itu kan merugikan orang lain
dan merugikan orang banyak, misalkan kayak pejabat yang korupsi beberapa triliun gitu-gitu. Nah itu kalau orang yang dirugikan nggak memaafkan, itu bakal baliknya ke kita, berat ya, dosanya berat banget. itu tuh maksudnya makan apa ya, harta orang lain kan. Oh, jadi maksudnya kalau lu sudah sekali mencoba gitu malah ketagihan ya? Pasti ketagihan. Wah, punya nikotinnya juga ya? Justru karena coba-coba awalnya coba dikit nih, aduh maju ya, enak Kok banget. enak gitu kan. Seharusnya kita harus collab ini tuh. Collab Buat apa tuh korupsi? Apa pembahasan judul? Nah, itu juga ada, tapi itu di next pertemuan aja lah. Next pertemuan. Kita Itu di next video sih terfokus buat korupsi dulu. Kapan-kapan aja guys. By the way nih ya, kalian pernah gak sih menyaksikan tindakan korupsi secara langsung gitu di lingkungan kalian gitu loh? Kayak misalkan kalau gua ya contohnya ya, gua pernah tuh melihat ini udah lama sih waktu SMP. Jadi temen gua ada yang kayak diamanahin dari sekolah gitu buat beli sesuatu gitu kan. Itu kegiatan acara sekolah. Tapi dia kayak sedikit mahalin gitu si notanya supaya dia dapat bagiannya sisanya itu gitu loh. Ngerti Pernah gak sih, pernah aku pernah. Ya kan? Waktu PTL tuh, kan aku sama ya orang ini kerjanya kan sama kan, belilah sesuatu ke toko material gitu. Nah itu malah minta bon kosong, Aduh. buat dicatat. buat dicatat sendiri Sendiri. harganya Aduh. gitu. Astaga. Jadi kan kalau direbutkan itu kan bukan. Gimana ya? Kata Parah sih, gua. Padahal kan, aduh. Yang kayak gitu-gitu tuh. Gimana ya? Nah, oh ya sama nih, gue juga mau nanya nih, apa pendapat tuh tentang orang yang menyuarakan anti korupsi tapi dia sendiri masih korupsi, itu gimana menurut kalian? Itu menurut gue munafik sih. Yang pertama dia membohongi orang lain, yang kedua dia membohongi diri sendiri. Betul. Sebenarnya yang paling fatal yang kedua. Kenapa dia nggak bisa jaga sama omongannya omongan dia sendiri? Bener. Tapi menurut kamu ada nggak sih kayak tip dalil atau misalkan dari Quran, hadis atau apa itu yang bahas tentang detail banget sih, pokoknya jelasin tentang korupsi gitu, ada nggak sih? Ada sih dalam surat Al-Baqarah 188 ya. Betul. Allah. Langsung gue bacain aja artinya. Langsung. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu, dan jalan yang bahlil dan waduh, kamu membawa harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Berarti secara sadar mengambil hak orang lain. Serem ya, serem. Tapi bener sih yang kata kita itu, ini dosa itu bukan ke Allah yang bisa lebat langsung ya, itu ke manusia gitu. Nah, tapi kalian pernah dengar gak sih tentang kasus korupsi haji? Tahu Oh, tuh, haji. Nah, yang dari Kuman itu ya. Iya. Gimana ya? Aduh. Masalahnya Menteri Agama loh. Berarti itu bisa yang Ya, walaupun orang tuh kelihatan kayak punya jabatan atau dilihat kayak alim, Omongannya manis. iya bener, tapi kan coba tidak penangkupan. iya, Dia iya. tuh sebagai itu gitu. sekelas menteri gitu, sekelas menteri yang dalam tanah begini tuh gitu. Jauhan deh, seagama deh. Dia kan orang Islam ya, saya dia tahu dong dari awal juga gitu loh. Lah, Itu dulu deh. di pikirannya Gak usah- apa ya? Kasus korupsiin jatah haji tuh jatah haji apa ya? Emang gaji dia kurang gitu ya Ya Allah. sampai korupsi. Namanya juga orang itu kalau udah nikmat dunia tuh udah gak bisa lepas gitu. Gue juga heran. Tapi menurut kalian gimana nih kalau misalkan kita menerapkan hukum syariah? Misalkan ada yang korupsi gitu, potong tangan atau potong kaki gitu, atau hilangkan nyawa gitu. Menurut gue ya, apapun itu tindakannya kalau menghilangkan nyawa itu nggak ada yang benar. Even itu korupsi, tapi ada tindakan lain yang lebih jerah daripada menghilangkan nyawa. Banyak caranya kok. Apa tuh? Ya contohnya kayak potong tangan boleh. Apa ya? Itu nggak membunuh orang secara langsung, tapi membunuh dari dalam gitu loh. Ya dia akan pasti kalau udah kehilangan anggota tubuh tuh kayak pasti tuh menyesal seumur hidup gitu. Harusnya. Ya masa udah dipotong, masa udah dipotong masih mau lagi? Nggak tahu, nggak ada yang tahu, kita kan nggak ada yang tahu. Kacau ya, tapi intinya maksud gua menghilangkan nyawa tuh apa bentuknya itu menurut gua salah ya.
masih ada cara lain yang menurut gua bahkan lebih sakit daripada mati gitu. Kalau di Indonesia sih menurut aku susah ya, karena nyari darah itu udah korupsi. Mana ya, mas Ya. mereka mau motong tangan sendiri gitu. Udah mendarah daging aja. Iya. Dari Jadi- zaman Belanda juga udah kayak gitu. Benar, jadi menurut gua sih semua berawal dari diri kita dulu masing-masing. Jangan berharap suatu hal itu jadi benar kalau dari kita sendiri belum benar. Gitu loh. Setuju. Jangan berharap sekejap hilang korupsi itu nggak bakal sih menurut gua sih. Nggak mungkin sih. Even itu dari orang yang menurut kita baik, menurut kita benar, mungkin aja kayak tadi tuh, kayak yang Menteri Agama katanya alim gitu kan. Tapi kan ternyata dulu ini korupsi juga kan. Iya, iya. Kita nggak ada yang tahu hati orang gimana. Yang penting dari diri kita sendiri dulu gitu. Seperti itu. Yang itu. Nah, jadi gimana nih? Kalian mau korupsi apa enggak? Ah, Kita udah ngomongin korupsi, masa kita mau korupsi apa? Ya mau lah. Bukan. Canda. itu Juki yang bilang gitu, Juki mau katanya. Canda. Mungkin sekian ya pembahasan kita kali ini ya. Seru ya, tapi Seru mungkin- sih. ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari obrolan yang singkat ini. Cuman agak miris aja gitu. Kenyataan yang kita hadapi tuh seperti itu. Tapi ya itu sih yang menurut gue semua dari diri sendiri dulu. Kalau dari sendiri masing-masing tuh udah bisa tegakkan keadilannya, jadi perlahan satu-satu bisa berubah gitu. Oke, jadi itu dari kami, semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat atau insight lain yang mungkin kalian semua belum kepikiran gitu. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.